Teman-teman, kemarin gua ada baca berita deh ya di grup pajak gitu. Judulnya itu DJP minta anggaran jumbo agar tidak berburu lagi di kebun binatang. Wah, ini seru juga nih. Gua gua sempat ini ya, sempat bergetar hati gua pengen mengomentari gitu ya. Seperti biasa, gua kan suka mengomentari berita-berita perpajakan gitu ya. Tetapi sebelum gua menyebarkan berita itu, kok gua merasa ada yang aneh ya, ada yang nggak beres dengan berita ini gitu. Apa hubungannya minta anggaran dengan berburu kebun binatang? Nggak nyambung nih, oke. Dan ternyata beritanya sesat boy, ya, sesat nih, CNBC nih ya. CNBC bukan ya? Betul, CNBC. CNBC-Indonesia.com ya, bikin berita suka sesat ya. Aduh, kali ini gue dukung DJP ya, kali ini gue dukung DJP, oke. Bapak Suryo Tomo, Sri Mulyani, Pak Jokowi, saya dukung DJP kali ini ya. Saya siap jadi komisaris Indomie. Indomie, IndiHome. Jadi Indomie. IndiHome, IndiHome ya atau apa sih namanya tuh? Ya pokoknya itulah ya. Gua siap Pak jadi komisaris ya. Soalnya cici saya si Grace Natali sudah jadi komisaris, jadi saya juga siap deh. Bercanda ya Pak Jokowi ya. Jadi, teman-teman lu perlu berhati-hati ya dalam menyebarkan berita-berita, bukan takut undang-undang ITE ya, kita tidak takut undang-undang ITE karena itu undang-undang, karet ya, pasal karet. Tetapi kita perlu membiasakan diri, pakai otak ya, membaca isi berita dahulu, kemudian baru lu menyebarkan beritanya. Kalau lu merasa memang itu berita, valid, betul, atau sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu ya. Tetapi kalau isinya tidak sama dengan judulnya, apalagi bertolak belakang dengan judulnya, berarti itu berita sesat, Bos, ya, sesat dan sebaiknya nggak usah lu sebarkan, nggak perlu ya, karena sesat gitu. Walaupun narasi mungkin mendukung kita ya, kan kita kadang-kadang narasinya anti pemerintah gitu, mungkin narasi cocok. Tetapi kalau clickbait judulnya dengan isinya nggak nyambung, nanti malah malah jadi kayak orang bodoh kita menyebarkan berita yang salah gitu teman-teman ya. Oke, coba deh gua share beritanya supaya teman-teman tahu ya. Ini keterlaluan keterlaluan nih CNBC ini ya. Kali ini gue dukung DJP ya, gue siap jadi komisaris. Eh, oke. DJP minta anggaran jumbo agar tak berburu lagi di kebun binatang, kan luar biasa ya, luar biasa sekali ini dia punya, tagline-nya, judulnya ini kalau gua jadi DJP gue panggil nih CNBC, "Lu maksud lu apa begini?" Kayak gua pernah dipanggil DJP gitu ya. Oke, ini dibikin oleh Pak Roseno Aji Nugroho ini ya, ini adalah siapa ini wartawannya ya? Ini nggak benar nih Pak Roseno nih. Lu gimana sih bikin berita tanggal 10 Juni? Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Minta anggaran jumbo agar tak berburu lagi di kebun binatang. Coba kita kita cari ya, kontrol F kita cari yang namanya kebun. Kebun. Nah, kebun. Cuma ada satu kata kebun di dalam sini yaitu judulnya. Itu salah teman-teman ya. Kemudian kita cari binatang. Nah, cuma ada satu kata binatang dalam berita ini yaitu di judulnya. Salah nih, nggak boleh begitu dong ya. Untung nggak ada yang komentar di sini. Oke, nggak boleh gitu dong, walaupun lu anti pemerintah, nggak boleh gitu Pak Roseno. Aduh, CNBC. Oke, kali ini gue dukung DJP ya, gue siap jadi komisaris Indomie, IndiHome. DJP, DJP nih ya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengajukan pagu 6,8 triliun untuk 2025. Pagu indikatif ini kayaknya apa ini? Jadi inti minta duit deh gitu ya sama DPR gitu ya. 6 triliun Bos, gila lu 6T. Ini nggak sembarangan nih. Salah satu mata anggaran terbesar adalah untuk perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Jadi buat teman-teman yang selama ini ngomel-ngomel, lu pajak itu hanya berburu di kebun binatang. Nah, kali ini dia bilang, "Enggak nih, gue nggak buru kebun binatang, gue mau ekstensifikasi," katanya. Oh begitu maksudnya, gue belum nangkap nih. Tapi nggak boleh gitu dong judulnya, Pak Suseno, nggak boleh gitu dong. Ya maksudnya gini loh, pajak itu minta duit tambahan supaya gue bisa berburu di luar kebun binatang. Itu pesan yang mau disampaikan oleh si wartawan itu. Tetapi judulnya nggak boleh gitu. Nggak begitu maksudnya. Staf Menteri Keuangan Pajak Pak Nufransa Wirasakti. Luar biasa Pak Wirasakti ini ya. Terkenal dia sekarang ya. Mengatakan pagu indikatif itu untuk 2 mata anggaran, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama DJP mengajukan pagunya 3,7 T, rincian dari masing-masing fungsi utama ada dari 3,7 T, katanya dengan rapat komisi DPR, Komisi 11 ya. Pak Frans melanjutkan, oh namanya Pak Frans. Program
Pertama, yang akan dilakukan dalam fungsi utama DJP adalah terkait pelayanan sebesar 359 miliar. Pelayanan apa, Pak? Mana pelayanan selama ini buat kita semua ini? Yang ada adalah kita dibasmi. Fungsi ini terdiri dari layanan dan konsultasi di KPP dan kantor wilayah Kemenkeu. Gue nggak ngerti deh, kenapa layanan konsultasi butuh pagu 359 miliar? Apakah untuk bayar buzzer atau bayar konten kreator salah satunya? Gua mau, Pak, saya mau ikut, Pak. Pak ya, saya ikut, Pak ya. Saya siap, Pak, saya siap. Saya siap menjadi buzzer atau, ikut sebagai konten kreator DJP. Oke, siap, Pak. 349 miliar, gua 10% aja deh. Kalau nggak 10%, 1% cukup, Pak, bagi saya, Pak. 1% cukup, Pak, bagi saya, Pak. Saya siap, Pak, ya, saya siap. Saya siap nih, ya. Kalau nggak komisaris IndiHome bolehlah ya, jadi konten kreatornya DJP. Siap, Pak, saya, Pak. 1% Pak, cukup, Pak. Ya, 359 miliar. Luar biasa. Oke, Pak Frans. Halo, Pak Frans. Saya Fungsiawan, Pak, nama saya, Pak. Bercanda, Pak Frans, ya. Bercanda ya, Pak Frans, ya. Bercanda ya. Tapi kalau mau boleh, Pak, saya siap. Kedua adalah fungsi penyuluhan. Tadi pelayanan, sekarang penyuluhannya sama aja. Oh, berarti gue di sini nih, gue di sini penyuluhan, oke. 214 miliar. Oh, boleh, Pak. Siap, Pak Fran, saya siap ya. 214 miliar. 10% deh, saya siap. Kalau enggak 1% deh, oke. Dipotong nanti dipotong korupsi 50% nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Yang penting kamu masih dapat miliaran. Nggak apa-apa, Pak, saya siap. Waduh, menarik juga nih ya, menarik ya. Di mana, Pak, proposalnya, Pak? Kirim ke mana, Pak, proposalnya? Boleh boleh boleh. Fungsi ini terdiri dari penyuluhan di KPP dan Kanwil. Saya siap, Pak, saya siap. Di KPP, mau di Kanwil, mau di Wakanda, mau di Konoha, saya siap, Pak. Lu suruh gua kemana, gua siap, Pak, penyuluhan, Pak. Pokoknya gua siap deh. Oke. Serta kehumasan internal dan eksternal. Nih, ada eksternal nih, eksternal. Saya siap, Pak. Oke, Pak Frans, saya siap jadi eksternalnya DJP ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada warga negara. Pokoknya 10% dari pagu deh ya. Kalau 200 miliar, gue dapat 20 miliar, ya lu potong 50% nggak apa-apa deh. Gue masih dapat 10 miliar. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Siap, siap, siap. Serta kerja sama lintas lembaga. Wih, gue lembaga, Pak. Lembaga bantuan pajak. Oke, boleh saya siap deh. Oke, saya siap. Mau jadi komisaris, mau jadi komisioner, mau jadi apalah, suka-sukalah. Yang penting dapat duit. Ketiga, DJP mengajukan pagu 1 triliun untuk fungsi pengawasan. Buset. Ini buat apa 1 triliun pengawasan? Pengawasan kan sudah jalan seperti biasa selama ini, Pak Frans. Mengatakan program kawasan ini pengawasan termasuk dalam bentuk kegiatan pengumpulan data, ekstensifikasi pajak dan pengawasan basis kewilayahan. Di sinilah kita lihat teman-teman ya, tidak fair dong. Penyuluhan cuma 200 M, pelayanan 300 M. Begitu masuk ke pengawasan, yang dimaksud ini penindakan, 1 triliun, bos. 5 kali lipat dari penyuluhan. Nggak jalan. Bukan nggak jalan sih, ya kita sama tahu lah ya. Anggaran untuk fungsi pengawasan meningkat dari tahun lalu 800 M. Oke. Pengawasan itu kegiatan mengumpulkan data yang berbasis kewilayahan dan ekstensifikasi. Sehingga ini kan direncanakan dari pengawasan ini adalah pengumpulan data di wilayah yang menjadi tanggung jawab KPP. Pengumpulan data ya, jadi data itu penting sekali teman-teman ya. Seringkali si oknum pajak itu memeras wajib pajak tanpa data gitu loh. Wajib pajak yang bodoh-bodoh diperas, ya sudah bangun-bangun aja. Tetapi kan lama-lama wajib pajak juga ngelawan ya. Nah, ketika wajib pajak ngelawan, sekarang dia punya data yang baru. Sekarang dia punya data yang rinci, yang benar. Nah, pagunya 1 T kok, 1 triliun. Dia kumpulin data dari bank, dari mana-mana, mati lu digituin. Selanjutnya, DJP mengajukan pagu tambahan lagi nih. 450 miliar untuk fungsi pemeriksaan dan penilaian. Buset. Tadi pengawasan, sekarang pemeriksaan 400 miliar, bos. 400 miliar. Sekarang kalau si oknum pemeriksa pajak dijanjikan, lu akan dapat bonus 1 M. Kalau lu bisa dapat tambahan pajak 100 M atau 10 M. Semangat, bos. Gua juga mau, bos. Aduh, sayangnya gue bukan pemeriksa pajak ya. Sayang banget ya gue kuliahnya bodoh ya. Coba kalau gue kuliahnya STAN. Jadi gue pemeriksa pajak sekarang ya. Jadi gue Rafael Alun Junior. Ah, kenapa gue nggak kuliah kok France lagi di STAN dulu ya. Fran mengharapkan akan terjadi peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak dan intelijen perpajakan dengan anggaran ini. Hah? Peningkatan pemeriksaan. Aduh, Pak, yang benar itu peningkatan kepatuhan, bukan peningkatan pemeriksaan pajak. Aduh, Pak Fran, salah Pak Fran, mindsetnya.
mindset-nya peningkatan kepatuhan. Dengan cara apa? Dengan cara edukasi penyuluhan, bukan dengan pemeriksaan pajak. Nah, selain itu, untuk fungsi penegakan hukum dan penagihan, tadi sudah ada pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, sekarang penegakan hukum dan penagihan. DJP mengajukan anggaran 200 miliar, buset! Program dalam fungsi ini adalah terkait penagihan aktif, forensik perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, Bukper ada di sini. Oh, Bukper itu penegakan hukum ya, bukan pemeriksaan pajak ya? Keberatan hingga banding. Nah, jadi keberatan banding mereka gratis, Bos, ya. Kalau kita wajib pajak mau keberatan banding mesti bayar pengacara pajak, bayar konsultan, kalau mereka gratis, ya karena sudah ada orang internal. Luar biasa. Selanjutnya, pengelolaan materai. Materai, DJP mengajukan 700 miliar untuk materai, luar biasa. Untuk perumusan kebijakan 58 miliar. Nah, ini salah nih, kebijakan itu harusnya dinaikin. Kenapa? Karena kebijakan itu penting sekali supaya tidak salah. Selama ini kan kebijakannya karena pagunya rendah, murah, amburadul kebijakannya. Aduh si Pak Frans. Untuk kegiatan penyusunan peraturan menteri dan peraturan lainnya. Terakhir adalah pengembangan teknologi informasi DJP 500 miliar, luar biasa. Inilah Cortex ya. Duit itu akan digunakan untuk pengembangan Cortex sistem, pemeliharaan TIK, dan pembelian server serta lisensi lainnya. Di lain sisi, DJP juga mengajukan anggaran untuk fungsi pendukung 3 triliun. Fungsi apa ini? Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai perawatan gedung. Perawatan gedung 3 triliun. Penyewaan gedung, listrik, renovasi rumah dinas, hingga perbaikan kendaraan dinas. Luar biasa, Bos, 3 triliun. Gue no comment, oke? Gue no comment, pokoknya intinya Pak Frans, gue titip pesan kepada Sri Mulyani, ke Pak Prabowo, saya, siap jadi buzzer pajak smart dan YouTube-nya Pajak Smart, kami siap jadi buzzer, kami siap jadi pendukung, DJP, kami siap jadi komisaris Indomie, IndiHome, atau apalah, itulah pokoknya saya siap, Pak, ya segera hubungi saya atau kalau boleh saya hubungi Bapak di mana, Pak, di hotline apa atau di mana saya bisa kirim proposal, oke? Nggak usah 10% deh, 1% aja cukup, Pak, dari 1 T. Oke, bercanda ya Pak Frans ya, bercanda ya Pak Frans ya. Oke teman-teman, ini berita yang unik, clickbait, dan menurut gua, CNBC sebaiknya jangan terlalu bikin clickbait seperti itulah ya, ini terlalu menyesatkan. Walaupun gua nangkap maksudnya si wartawan bahwa gara-gara ada pagu untuk ekstensifikasi, sehingga pesan yang pengen disampaikan oleh si wartawan adalah sekarang DJP itu sudah tidak lagi hanya menggarap di kebun binatang, tetapi pengennya meluas gitu kan, di hutan gitu. Itulah definisi ekstensifikasi. Tetapi gua rasa banyak warga masyarakat yang nggak paham ya, dan cenderung akan terbakar emosinya atau cenderung terprovokasi gara-gara berita seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.